Ditreskrimum Polda Jabar masih menunggu hasil puslap 4 terkait ruda paksa di RSHS Bandung. Wali Kota Bandung angkat bicara soal kasus ruda paksa di RSHS Bandung. Jalan Raya Banjaran Pangalengan tertutup longsor sepanjang 25 meter. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Fida Alatas dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, tim penyidik perlindungan perempuan dan anak Ditreskrimum Polda Jawa Barat masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Sementara itu, dari penyidikan sementara tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena tersangka ruda paksa terhadap para korban melakukan aksinya seorang diri. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Polda Jabar masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh tim Puslap 4 Mabes Polri terkait barang bukti yang telah dikirimkan untuk menentukan langkah selanjutnya. Penyidik juga terus melakukan pendalaman lebih lanjut dan memintai keterangan dari para saksi termasuk saksi korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Untuk saat ini belum ada perkembangan terbaru. Kita masih hari ini ada pemeriksaan saksi. Untuk kemarin hasil swab segala macam sementara masih dilakukan analisa oleh Puslap 4 dan Sdokas. Menurut real SOP yang dihadirkan dari RSHS mengklaim bahwa SOP sesuai. Tapi untuk pelanggaran itu sisi mana sih Pak? Ya, untuk SOP rumah sakit sudah sesuai, semua sudah kita lakukan prestasi dan kolaborasi dari rumah sakit. Tapi karena memang tersangkanya kan melakukan aksinya sendiri, mencari kelainan pasien, kemudian dibawa ke salah satu lantai dan dilakukan penyusuan di sana. Saudara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, mendatangi RSHS Bandung untuk melakukan pendalaman terhadap kasus ruda paksa oleh oknum PPDS terhadap 1 orang keluarga pasien dan 2 orang pasien di RSHS Bandung. Wakil Menteri PPA tiba di RSHS bersama Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Dinas P3KB Jawa Barat pada Senin siang 14 April 2025 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungannya, Veronika mencoba mencari tahu permasalahan serta menginginkan adanya hukum dengan efek jera. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan menyatakan bahwa pelaku pemerkosaan yang merupakan oknum dokter program pendidikan dokter spesialis di RSUP Hasan Sadikin Bandung harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita ingin ada hukum jerah, jadi ada efek jerah dari hukuman maksimal. Jadi ini adalah seorang oknum sebenarnya yang berbaju dokter ya. Jadi tidak menginiin hanya karena seorang oknum yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang, bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Jadi dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kita ingin ada hukum jerah. Jadi ada efek jerah.
Menurutnya, kasus ini merupakan bagian dari fenomena gunung es kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang selama ini banyak yang tidak terungkap. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis yang berkelanjutan bagi korban serta dukungan sistem hukum yang lebih berpihak pada korban. Ninda Destiani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara terkait dugaan kasus ruda paksa yang dilakukan oleh seorang oknum residen anestesi program pendidikan dokter spesialis PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Farhan menyampaikan rasa prihatin dan mengecam keras tindakan tidak bermoral tersebut. Pemkot Bandung akan memastikan korban mendapat pendampingan penuh, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Ia menegaskan bahwa hak-hak korban harus dilindungi dan proses hukum harus berjalan seadil-adilnya. Farhan juga mendorong pihak rumah sakit dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan sanksi tegas bagi pelaku bila terbukti bersalah. Pemkot Bandung akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan maksimal. Selain itu, Wali Kota Bandung berjanji akan mendampingi korban. Korban dan keluarganya dilindungi langsung oleh DP3A, dan saya meminta kepada siapapun yang ingin menunjukkan simpati, tunjukkanlah simpati tanpa perlu mengekspos nama, mengekspos wajah, mengekspos alamat dari korban. Sesuai dengan amanat Undang-Undang TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seks, bahwa siapapun yang menjadi korban kekerasan seks wajib dilindungi oleh semua orang. Berarti pemerintah sudah melakukan upaya. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah menjamin bahwa pendampingan hukum akan langsung ditangani oleh Provinsi Jawa Barat dan penanganan korban akan langsung didampingi oleh Wali Kota Bandung. Saudara, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, Jalan Raya Banjaran Pangalengan, tepatnya di Desa Marga Mulia, Kabupaten Bandung, tertutup longsor sepanjang 25 meter dengan tinggi 15 meter, Senin pagi 14 April 2025. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan provinsi ini lumpuh total dan menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km di kedua arah. Senin pagi 14 April 2025, areal pertanian yang tepat berada di atas Jalan Raya Banjaran Pangalengan, Kabupaten Bandung, sepanjang 25 meter dengan ketinggian 15 meter, longsor dan menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan mudik Provinsi Jawa Barat ini lumpuh total dan menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km dari kedua arah. Petugas gabungan menurunkan 2 unit alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Sekitar jam 4.30 telah terjadi longsor yang menutupi semua jalan sehingga jalan tidak bisa dilalui, dan itu terjadi di Kampung Sukasari RT 12 Desa Marga Mulia. Kebetulan yang merupakan jalan provinsi. Demikian. Saudara, puluhan warga Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin siang 14 April 2025 mendatangi kantor kepala desa setempat. Dalam aksinya, mereka mendesak kepala desa dan sekretaris desa mundur dari jabatannya lantaran diduga menggelapkan uang bantuan sosial dan dana desa. Dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan, puluhan warga menggeruduk Balai Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin siang, 14 April 2025. Dalam aksinya,
Massa mendesak kepala desa dan sekretaris desa mundur dari jabatannya lantaran diduga menggelapkan uang bantuan sosial atau bansos dan dana desa yang digunakan untuk judi online. Jadi kedatangan masyarakat ini mungkin yang sudah ketiga kalinya ya untuk menyampaikan aspirasi di mana adanya ini penggelapan uang, bukan penyelewengan Pak, penggelapan uang 500 juta yang tahap pertama 2025. Ya, sangat disayangkan di mana uang tersebut bisa hilang dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan diduga oleh Ulis, yang mana Ulis ini juga sebagai anaknya Pak Ku tersendiri. KUU Desa membenarkan adanya dugaan penggelapan uang bansos dan dana desa setempat. Terkait menanyakan tentang penyelewengan anggaran dana desa. Cuma jujur, walaupun saya sebagai penanggung jawab di sini kan tidak nungguin 24 jam. Ya kalau nungguin mah gak bakalan seperti ini istilahnya kalau ada laporan atau komunikasi dari pihak terkait. Ini kan bendahara. Bendahara pun yang seharusnya bendahara menyalurkan ini kan tanpa sepengetahuan bendahara, tanpa ada komunikasi baik ke bendahara maupun ke saya pribadi sebagai penanggung jawab desa. Jadi biarkan proses berjalan, hasilnya seperti apa, kami yakin dan sejujurnya tidak tahu pelaksanaan atau penyelewengan anggaran ini. Warga mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kepala Desa Cipaku dengan massa lebih besar jika aspirasi mereka tidak ditanggapi serius oleh Kepala Desa dan pemerintah Kabupaten Majalengka. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Saudara, informasi dari dunia olahraga akan hadir. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, Timnas U17 Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala Asia U17. Garuda Muda kalah telak dari Korea Utara di perempat final. Set play dengan 4 pemain Korea Utara yang mengantri untuk bisa menyambut bola dari area sentral. Ini satu variasi berbahaya. Timnas U17 Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala Asia U17. Garuda Muda kalah telak dari Korea Utara di perempat final. Garuda Muda kebobolan pada menit ke-7. Gol Korea Utara dicetak Choi Song-hun dari skema sepak pojok. Gawang Dava Al-Ghasemi kembali dibobol menit ke-19 lewat sebuah kemelut di depan gawang berhasil dimanfaatkan oleh Kim Yoo-jin untuk membobol gawang Dava. Di babak kedua, Korea Utara tampil makin terginas dan berhasil mencetak 4 gol tambahan, sekaligus mematenkan kemenangan menjadi 6 gol. Kalah telak membuat Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke semifinal. Sentuhan dahsyat dari Park Kwang-song dan ini hal yang sangat tidak diinginkan. Dukung prestasi cabang olahraga, Kemenpora tekan perjanjian kerjasama terkait dana pelatnas dengan 13 cabang olahraga. 420 miliar rupiah dikucurkan, yang nyaris separuhnya diterima Federasi Sepak Bola Nasional PSSI. Yang terhormat Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Dana Pelatnas 2025 cair. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Kemenpora dan 13 induk cabang olahraga terkait dana pelatnas pada Senin siang di Jakarta. Dana senilai 420 miliar rupiah dialokasikan pemerintah untuk 13 induk cabang olahraga serta penyelenggaraan event, kejuaraan dunia panjat tebing dan selancar ombak. Dari total dana yang keluar di tahap pertama, PSSI menjadi induk organisasi dengan penerima dana terbesar. Total PSSI menerima 199 miliar rupiah dari pemerintah.
Menpora menyebut besaran nilai yang diterima cabur memang variatif, sesuai dengan kebutuhan dan hasil pertimbangan komprehensif dari tim review. Pastinya untuk PSSI di mana menuju Piala Dunia di semua tingkatan level sudah masuk kepada asa cita. Dan tadi saya sampaikan di mana untuk sepak bola dari 2019 memiliki sebuah instruksi percepatan untuk transformasi sepak bola dan juga prestasinya. Selain PSSI, 12 cabang olahraga yang masuk dalam pencairan tahap pertama yakni FPTI, Perbakin, PAPSI, PBSI, Gimnastik Indonesia, Akuatik Indonesia, PJSI, POTSI, PSOI, PASI, dan ISI. 13 cabur ini dipilih sebagai prioritas karena sukses loloskan atlet ke Olimpiade. Untuk tahap 2 akan diprioritaskan cabur yang berpotensi meraih medali Asian Games dan emas SEA Games. Angga Nuriski, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Manajemen Pacific Caesar Surabaya mengajukan banding terkait hasil pertandingan melawan Borneo Hornbills pada Jumat malam kemarin. Kemenangan di detik terakhir Borneo Hornbills terjadi menyusul dugaan kesalahan teknis dari perangkat pertandingan terkait waktu. Pacific Caesar Surabaya mengalami kekalahan dramatis dari Borneo Hornbills di lanjutan Indonesian Basketball League di Gor Pacific Surabaya Jumat malam kemarin. Kemenangan Pacific Caesar yang sudah di depan mata harus buyar setelah 2 detik terakhir kuarter 4 lemparan pemain Borneo Hornbills masuk ke dalam ring. Borneo Hornbills dinyatakan menang dengan skor tipis 97-96. Tetapi kemenangan Borneo Hornbills menuai protes dari kubu Pacific Caesar Surabaya karena sebelum pemain Borneo Hornbills mencetak poin kemenangan, ada kesalahan teknis dari perangkat pertandingan yang telat menjalankan timer atau waktu. Hal tersebut membuat klub asal Surabaya mengajukan banding ke IBL dan Perbasi. Tapi pada waktu in one play, bola setelah disentuh oleh Xavier Ford, waktu nggak berjalan. Kalau menurut sesuai aturan itu sih seharusnya kan dimainkan ulang set play tadi dengan sisa 2 detik ya. Jadi biar mendapatkan hasil yang sesuai. Walaupun dengan setelah kita menunjukkan segala bukti yang juga sudah jelas sebenarnya di online kalau waktu seharusnya sudah habis. Jadi itu skor seharusnya nggak sah. Tapi entah kenapa keberatan kita ditolak. Jadi ya kita sekarang mengajukan banding ya semoga segera diproses. Dalam bandingnya, manajemen Pacific Caesar Surabaya juga menyerahkan bukti video. Akibat kekalahan tersebut, Pacific Caesar Surabaya harus bertahan di peringkat ke-10 dengan 18 poin di klasemen sementara IBL musim ini. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.